Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistematika Hewan dengan dosen pengampu Ibu Nirmala Fitria Firdausi MSI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistematika hewan kelas amfibi. Nanti kita akan belajar secara umum ciri-ciri hewan amfibi itu apa saja dan pengklasifikasian dari kelas amfibi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Teotomo dengan NIM H91219040 dari kelas Biologi B angkatan 2019. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu amfibi, Al-Quran telah terlebih dahulu memberikan gambaran tentang adanya kelas amfibi. Contohnya pada Al-Quran surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan aneka macam makhluk hidup dari air. Keanekaragaman yang paling menonjol dalam ayat tersebut ialah berupa keanekaragaman cara bergerak atau berjalan dari hewan-hewan yang telah Allah ciptakan. Dari tafsir ayat ini dapat lebih jauh dijelaskan bahwasanya ada hewan yang diciptakan oleh Allah yang berjalan dengan perut dan juga ada yang berjalan dengan 4 kaki, seperti halnya pada golongan Ordo Anura dari kelas amfibi yang merupakan salah satu kelompok dari Herpetofauna. Kelas amfibi. Amfibi merupakan kelompok hewan yang semasa hidupnya hidup di darat dan hidup di air. Amfibi menghuni habitat dengan kelembapan yang cukup. Hal ini berfungsi untuk melembabkan kulit dari kelas amfibi. Semua amfibi adalah satwa karnivora, kecuali berudu pada Anura yang herbivora. Fertilisasi amfibi pada Anura dan Salamander kebanyakan adalah secara eksternal, sedangkan Sesilia merupakan satu-satunya yang internal. Berikut merupakan ciri-ciri umum dari kelas amfibi. Yang pertama, kulitnya lunak, berkelenjar, selalu basah, dan tidak bersisik. Yang kedua, tubuh memiliki kepala dan badan, atau kepala, badan, dan ekor. Yang ketiga, amfibi mengalami metamorfosis. Yang keempat, telurnya relatif kecil dan tidak bercangkang. Yang kelima, termasuk hewan poikiloterm atau berdarah dingin dan memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Dan yang terakhir, alat pernapasan dapat berupa insang, kulit, dan ada juga yang paru-paru. Selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi dari amfibi. Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, kelas amfibi, ordo. Nah, ordo pada kelas amfibi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ordo Apoda atau Gymnophiona. Yang kedua yaitu ordo Urodela atau ordo Caudata. Dan yang ketiga yaitu ordo Anura atau ordo Salientia. Yang pertama yaitu ordo Apoda atau Gymnophiona. Berikut merupakan ciri-ciri umum dari ordo Apoda. Ordo Apoda umumnya tidak berkaki. Ordo Apoda tidak memiliki brachium, ekor mereduksi layaknya cacing, mata tidak terlihat dan tertutupi oleh kulit, memiliki tentakel yang terletak di anterior. Ordo Apoda dikenal langka. Saat ini ditemukan ada 170 spesies. Ordo Apoda atau Gymnophiona dibagi menjadi 5 suku atau famili.
Yang pertama ada Ichthyopidae, yang kedua ada Scolecomorphidae, yang ketiga ada Sesilidae, yang keempat ada Ureotypilidae, dan yang kelima ada Rhinatrematidae. Berikut beberapa contoh spesies dari setiap suku atau famili pada apoda. Yang pertama dari suku Ichthyopidae, ini ada Ichthyopis glutinosus. Selanjutnya pada famili Scolecomorphidae ada Crotapatrema lamote. Selanjutnya pada suku atau famili Sesilidae ada Schistometopum tomens. Jadi bisa dilihat itu pada gambarnya masing-masing contoh spesiesnya itu memiliki bentuk yang panjang, terus matanya berukuran kecil dan hampir tidak terlihat karena tertutup dengan kulitnya. Lalu pada suku selanjutnya yaitu suku Ureotypilidae ada Ureotypilus oxyrus. Dan yang terakhir pada suku Rhinatrematidae ada Epicryonops petersi. Selanjutnya kita akan membahas ordo yang kedua yaitu ordo Urodela atau Caudata. Berikut merupakan ciri-ciri umumnya. Yang pertama, ordo Urodela memiliki tubuh yang memanjang. Yang kedua, ordo Urodela memiliki alat gerak berupa kaki dan ekor. Beberapa spesies matanya tereduksi, namun beberapa yang lainnya juga bermata kecil di bagian kepala. Pada ordo Urodela ada yang bernapas dengan paru-paru, kulit, atau insang. Bentuk saat larva dan dewasa hampir tidak memiliki perbedaan. Famili pada ordo Urodela diantaranya yaitu ada Sirenidae, Salamandridae, Decamptodontidae, Ambiostomatidae, Proteidae, Rhacotritonidae, Plethodontidae, Amphiumidae, Hinobidae, dan Syrtobranchidae. Berikut merupakan contoh spesiesnya. Ada Andrias japonicus atau disebut juga dengan salamander raksasa. Terus ada Siren lacertina, ada Proteus anguinus, Ambiostoma opacum, Ambiona poleter, dan Notophthalmus meridionalis. Sebenarnya masih banyak sekali contoh spesies dari ordo Urodela. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri di internet. Terakhir yaitu ordo Anura atau ordo Salientia. Berikut merupakan ciri-ciri umum dari ordo Anura. Yang pertama, kepala dan badan bergabung sehingga pada ordo Anura tidak memiliki leher. Tungkai depan dan belakang berkembang dengan sangat baik. Umumnya tungkai depan berukuran lebih kecil daripada tungkai belakang. Membran timpanum terletak di belakang mata dan berukuran besar. Ordo Anura mengalami fertilisasi di luar atau eksternal. Anura memiliki 27 suku. 10 suku diantaranya terdapat di Indonesia, yaitu ada Buffonidae, Ranidae, Rhacoporidae, Pipidae, Discoglosidae, Mecopridae, Microhylidae, Limnodinastidae, Myobatracidae, dan Peleodriadidae. Berikut merupakan beberapa contoh spesies dari ordo Anura. Ada Buphomarinus, Amolops formosus, Siromantis serampelina, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar-gambar tersebut kira-kira teman-teman bisa membedakan gak mana yang termasuk kata dan mana yang termasuk kodok? Yap, benar. Jadi kata dan kodok itu merupakan dua hal yang berbeda. Umumnya kata hidup di pohon, sungai, danau, rawa, sawah, dan tempat lembab lainnya. Sedangkan kodok itu biasanya hidup di tepi sungai, sekitar rumah, kayu lapuk, dan biasanya di tanah. Nah, dari bentuk tubuh juga berbeda banget nih. Kata memiliki tubuh yang ramping, sedangkan kodok tubuhnya cenderung berisi dan pendek. Kulit pada kata juga biasanya halus dan cenderung lembab. Selain itu, kulit kata biasanya berlendir dengan warna yang lebih bervariasi, mulai dari hijau zaitun, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kodok,
kulitnya umumnya kasar, berbintil-bintil, dan kulitnya kering. Karena itu kodok mampu bertahan lebih lama di tempat yang kering. Kulit kodok ini biasanya berwarna kecoklatan. Dari tungkainya juga bisa kita amati kalau katak itu memiliki tungkai belakang yang kuat dan lebih panjang dan juga berselaput. Sedangkan pada kodok, tungkai bagian belakangnya berukuran pendek. Hal ini juga berkaitan dengan cara bergeraknya. Katak mampu melompat lebih panjang dari ukuran tubuhnya. Sedangkan kodok itu biasanya bergerak dengan cara merangkak. Jika melompat pun lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan belum dari gambar ini kira-kira mana yang termasuk kodok dan mana yang termasuk katak? Bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Nah, terakhir sekarang kita akan membahas tentang peranan amfibi dalam kehidupan. Karena segala sesuatu ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, berikut merupakan peranan dari amfibi. Yang pertama, amfibi bisa digunakan sebagai pengendali serangga hama pertanian, karena amfibi memakan serangga. Selanjutnya, amfibi bisa digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Yang ketiga, beberapa amfibi dari ordo Anura dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Yang keempat, di beberapa negara, amfibi bisa menjadi salah satu bahan makanan. Dan yang kelima, saat ini telah banyak amfibi yang dikembangkan sebagai obat-obatan. Selanjutnya, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengasah atau mengingatkan kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Kelas amfibi dibagi menjadi berapa ordo? Sebutkan. Soal kedua. Sebutkan 3 ciri-ciri umum dari hewan amfibi. Soal ketiga. Aku adalah hewan amfibi. Tubuhku panjang dan alat gerakku berupa kaki dan ekor. Aku dan teman-temanku ada yang bernapas dengan paru-paru, insang, dan ada pula yang bernapas dengan kulit. Ordo, apakah aku? Soal keempat. Apa bedanya katak dan kodok? Soal yang terakhir, sebutkan peranan amfibi dalam kehidupan yang kamu ketahui. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.